I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fuck the time on right now. Bring it down, make it clap. Every old bastard. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiasela Hartania Ramadhani dengan NIM 200303031022. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang proses atau alur pemeriksaan perkara tata usaha negara atau yang biasa disingkat TUN. Alur perkara atau urutan-urutan proses perkara TUN yang pertama adalah gugatan. Pasal 56 Undang-Undang Pra-TUN. Gugatan adalah proses hukum di mana seseorang atau sekelompok orang pihak penggugat mengajukan tuntutan atau klaim hukum terhadap orang lain atau entitas pihak tergugat di pengadilan. Gugatan dilakukan dengan harapan bahwa pengadilan bisa memutuskan kasus tersebut dengan berdasarkan hukum yang berlaku. Proses yang kedua yaitu peradilan administratif, pasal 59 Undang-Undang Pra-TUN. Peradilan administratif adalah peradilan yang khusus menangani sengketa atau perselisihan yang timbul dalam konteks administrasi publik atau hubungan antara pemerintah dan warga negara. Fokus utama dari peradilan administratif adalah menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan keputusan atau tindakan administratif yang diambil oleh badan-badan pemerintah atau pejabat pemerintah. Proses selanjutnya yaitu dismissal proses. Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Pra-TUN. Dismissal proses adalah penghentian atau pemecatan karyawan dari pekerjaan disebut pemutusan hubungan kerja atau proses pemecatan. Proses ini melibatkan langkah-langkah yang harus diikuti oleh majikan atau perusahaan untuk mengakhiri hubungan kerja dengan seorang karyawan. Prosedur pemutusan hubungan kerja dapat bervariasi tergantung pada hukum ketenagakerjaan yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi. Jika dismissal proses ini tidak diterima, maka akan dilakukan perlawanan pada pasal 62 ayat 3 Undang-Undang Pra-TUN. Perlawanan dalam perkara merujuk pada tindakan atau upaya yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam suatu proses hukum untuk melawan klaim, tuduhan, atau tuntutan yang diajukan oleh pihak lain. Jika perlawanan ini ditolak, maka berkekuatan hukum tetap. Namun, jika perlawanan ini dikabulkan pada pasal 62 ayat 15 Undang-Undang Pra-TUN, di sini kabul dalam persidangan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana seorang terdakwa atau pihak yang bersengketa secara resmi mengakui atau menerima kebenaran atau kesalahan dari tuntutan atau argumen yang diajukan oleh pihak lain dalam persidangan. Lalu proses selanjutnya adalah acara biasa. Pasal 63 Undang-Undang Pra-TUN. Acara biasa dalam perkara adalah serangkaian langkah atau prosedur yang harus diikuti dalam penyelesaian suatu perkara di dalam sistem peradilan. Acara biasa ini mencakup aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang mengatur bagaimana perkara diajukan, bagaimana bukti disajikan, bagaimana argumen diutarakan, dan bagaimana keputusan akhir diberikan. Namun, jika dismissal proses ini diterima, maka proses selanjutnya adalah majelis hakim.
pada pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Peratun. Majelis hakim adalah sekelompok individu yang bertugas memutuskan sengketa hukum atau menentukan keputusan dalam sebuah pengadilan. Majelis hakim biasanya terdiri dari suatu hakim tunggal atau sekelompok hakim yang bekerja sama-sama dalam suatu panel. Dan proses selanjutnya adalah sama, acara biasa, pasal 63 Undang-Undang Peratun. Dan setelah itu proses selanjutnya adalah pemeriksaan persiapan, pasal 63 Undang-Undang Peratun. Pemeriksaan persiapan dalam perkara adalah proses di mana pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah perkara hukum melakukan persiapan untuk sidang pengadilan. Pemeriksaan persiapan umumnya dilakukan oleh pengacara atau kuasa hukum masing-masing pihak untuk mengumpulkan bukti, mempersiapkan strategi, dan menyiapkan argumen untuk sidang. Lalu dilanjutkan dengan persidangan. Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dan proses selanjutnya yaitu jawab-menjawab. Dalam proses jawab-menjawab ada proses pembuktian pada pasal 100 Undang-Undang Peratun. Dan setelah itu proses kesimpulan pasal 66 Undang-Undang Peratun. Dan setelah itu proses pemutusan pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Peratun. Setelah proses putusan dilanjutkan dengan banding. Pasal 122 ayat 1 Undang-Undang Peratun atau pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Banding adalah proses hukum di mana pihak yang tidak puas dengan keputusan pengadilan dapat mengajukan permohonan banding untuk mengajukan kasus mereka ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Tujuan dari banding adalah untuk memperbaiki atau membatalkan keputusan yang dianggap salah atau tidak adil oleh pengadilan yang lebih rendah. Dan setelah proses banding tersebut, ada proses kasasi. Pada pasal 131 Undang-Undang Peratun pasal 29 Undang Nomor 14 Tahun 1985. Kasasi adalah istilah hukum yang merujuk pada proses banding yang diajukan kepada pengadilan kasasi. Pengadilan kasasi adalah lembaga peradilan tinggi di banyak sistem hukum yang bertugas untuk memeriksa dan memutus banding yang diajukan terhadap putusan-putusan pengadilan di tingkat yang lebih rendah. Lalu setelah itu berkekuatan hukum tetap. Putusan pada pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Peratun juga berkekuatan hukum tetap dengan dilanjutkan proses eksekusi pada pasal 115 dan 116 Undang-Undang Peratun. Namun, pada proses kasasi juga bisa dilanjutkan proses peninjauan kembali. Peninjauan kembali adalah proses menguji kembali atau meninjau kembali suatu keputusan, kebijakan, atau peristiwa dengan tujuan untuk memperoleh informasi baru atau mengoreksi kesalahan yang mungkin terjadi dalam keputusan sebelumnya. Peninjauan kembali dapat dilakukan dalam berbagai konteks seperti sistem hukum, pengambilan keputusan bisnis, atau evaluasi kebijakan pemerintah. Nah, setelah peninjauan kembali, proses selanjutnya adalah eksekusi, kembali lagi ke eksekusi, pasal 115 dan 116 Undang-Undang Peratun. Dan mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai urutan atau proses perkara tata usaha negara. Apabila ada tutur kata atau penyampaian yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.